Selamat pagi. Saya akan menjelaskan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Saya akan ambil 3 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur Pulau Sumatera di bagian utara, dekat dengan Selat Malaka. Lalu sumber sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, sejarah dinasti Yuan, catatan sejarah Indo-Batuta, catatan Tom Pierce, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lalu uang dirham. Dan selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh orang Mesir yang bernama Nazimuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Lalu setelah wafat beliau digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Zahir, lalu digantikan lagi oleh Sultan Mahmud Malik Zahir. Ekonomi dari Samudra Pasai ini dijalani di bidang maritim dan beberapa komoditas seperti lada, sutra, dan kapur barus. Lalu pemasukan lainnya itu berasal dari pajak ekspor dan impor. Mata uang dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah uang dirham yang terbuat dari emas dan uang kecil yang bernama ceitis yang terbuat dari emas dan juga yang terbuat dari dramas. Dalam keadaan agamanya, menurut catatan Ibnu Batuta, Kerajaan Pasai itu sering dikunjungi oleh orang Persia dan juga Isban dan lain-lain. Lalu Kerajaan Pasai itu sangat taat pada hukum Islam, terutama yang bermazhab Syafi'i. Dan raja-raja Samudra Pasai itu selalu dikelilingi oleh para ahli-ahli teologi Islam. Lalu kebudayaannya itu ada di batu nisan dari makam Sultan Malik As-Saleh yang terdapat pengisian ayat-ayat Al-Quran pada batu nisan itu yang bernuansa Sufi'i. Dan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan oleh datangnya Portugis ke tempat tersebut pada tahun 1511 karena Portugis memperluas kekuasaan sampai menguasai Kerajaan Samudra Pasai. Lalu pada 1521 Kerajaan Pasai kembali diambil lagi oleh Kerajaan Aceh. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dipimpin oleh raja pertama yaitu Al-Mugayat Syah pada tahun 1507 pada tanggal 8 September dia dinobatkan. Lalu pada saat itu raja pertama ini selalu mencoba juga untuk memperluas kekuasaannya, terutama untuk melawan Portugis dan pada tahun 1959 ada rencana Kerajaan Aceh untuk menyerang Portugis, tetapi batal gara-gara beliau wafat tahun 1530. Lalu digantikan oleh Alauddin Riayat Syah Al-Qahar. Dalam pemerintahan ini beliau meningkatkan angkatan perang, perdagangan, dan hubungan internasional tersebut kepada kerajaan Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia dan Turki serta kerajaan Mesir.
Lalu ada salah satu sultan terkenal, sultan yang pada masa kejayaan Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada pemerintahannya banyak daerah tunduk kepada dia, terutama yaitu pertama adalah daerah pesisir timur dan daerah pesisir barat, yang itu sangat berpengaruh pada ekonomi yang menghasilkan komoditas yang yaitu lada. Kemudian Pahang yang menghasilkan komoditas timah. Lalu yang dikuasai juga Johor, Semenanjung Melayu yang juga menghasilkan timah dan lada di sana. Lalu dia Iskandar Muda selalu mengancam mencoba menyerang Portugis di Malaka, tetapi walaupun pada akhirnya runtuh itu gara-gara datangnya Belanda. Lalu ekonomi kerajaan Aceh gara-gara tempat-tempat yang dikuasai oleh Sultan Iskandar Muda tersebut, ekonominya akan jadi tumbuh pesat dalam timah, lada, sangat tumbuh pesat saat itu, dan sudah sangat luas juga loh pemerintahan dari kerajaan Aceh ini. Lalu untuk runtuhnya kerajaan Aceh ini itu disebabkan oleh tidak adanya pemimpin yang berkompeten dan pantas setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Sudah banyak sultan yang memimpin kerajaan ini, tetapi wilayah kerajaan Aceh semakin berkurang, dan juga ada sultan atau ratu yang memimpin, tetapi tetap saja berkurang dan akhirnya kerajaan Aceh pun runtuh. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1500 oleh Raden Fatah. Raden Fatah adalah raja terakhir dari Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Dan nama asli Raden Fatah adalah Sultan Alam Akbar Al-Fateh. Dan pada pemerintahan Raden Fatah ini sudah sangat luas sekali pemerintahan dari kerajaan Demak ini, yaitu tempatnya adalah termasuk Jepara, Taban, Sedayu, Palembang, Jambi, daerah di Kalimantan, pesisir Jawa Timur dan pesisir Jawa Tengah. Mereka semua mengakui kekuasaan dari kerajaan Demak ini dan mengibarkan panji-panjinya. Lalu untuk di bidang ekonomi, kerajaan Demak ini disebut kerajaan yang agraris maritim. Kenapa? Karena dia juga kerajaan Demak juga berjalan di bidang maritim, serta juga di bidang agraris, itu beras, serta ada yang komoditas lain seperti lilin dan madu. Dan ini diekspor ke Malaka, Maluku, dan Pasai. Dan ada saat ekonomi dari kerajaan Demak ini tambah maju dan sangat maju sekali karena Maluku dijajah oleh Malaka, dijajah oleh Portugis. Jadi pedagang dari Malaka yang tidak suka dengan kekuasaan dari Portugal berpindah ke Demak semua, dan maka dari itu perdagangan di sana sangat maju dan ekonomi sangat maju di sana. Lalu sosial dari kerajaan Demak ini sangat teratur dan diatur oleh hukum Islam. Lalu budayanya ada yang ditinggalkan oleh salah satu wali Songo, yaitu salah satu sunan, yaitu perayaan Sekaten.
pada masa itu, dan juga Masjid Agung Demak yang ditinggalkan. Lalu ada peninggalan lainnya itu pintu beledak, piring campa, suku Tatal, Dampat Kencana, dan makam sultan-sultan. Lalu runtuhnya kerajaan Demak ini disebabkan oleh perang saudara pada masa akhir kerajaan ini yang dilakukan oleh para pangeran-pangeran dari kerajaan ini. Jadi mereka membunuh raja yang sudah ada, membunuh saingan pangeran-pangerannya, dan pada akhirnya tersisa tinggal hanya Joko Tingkir, dan Joko Tingkir pindah ke Pajang, dan akhirnya dia mendirikan kerajaan Pajang, ya, kerajaan Pajang pada akhirnya. Jadi itulah tiga kerajaan Islam yang bisa saya jelaskan. Untuk itu, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.